memang merumuskan kebijakan itu kan kita harus mulai dari data, sehingga dia terarah dan juga dia bisa terukur. Jadi kita mulai dari volume sampah di Kota Kupang, on average itu per hari di sekitar 250 ton. Dan titik yang harus dijemput oleh teman-teman dari DLHK itu berjumlah 571 dalam data di Jakstrada atau kebijakan strategis daerah, yang mana 55%-nya itu adalah sampah organik. Nah, berangkat dari situ kita melihat fenomena yang lain bahwa linear dengan data tadi, banyak timbulan sampah yang beredar di lingkungan masyarakat. Sehingga Pak Wali Kota begitu dilantik, beliau mempersiapkan roadmap penanganan dan pengurangan sampah. Setidaknya itu ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama, kita menyadari betul bahwa hulu daripada sampah itu adalah rumah tangga. Yaitu kita meminta seluruh rumah tangga untuk mulai memilah sampah dari rumahnya masing-masing, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3. Nah, sampah organik itu seperti sisa makanan, kemudian pohon yang kita tebang, kemudian ada sisa masakan juga, atau sayur mayur yang tidak dimasak di rumah kelebihannya. Kemudian sampah anorganik itu seperti sampah plastik, kemudian ada kertas juga di situ, dan juga sampah yang berbahaya itu seperti baterai, lampu, dan hal-hal lain yang memiliki zat kimia tertentu. Nah, selanjutnya dari 5 tahapan itu, masyarakat mengantarkan ke TPS yang disiapkan di tiap RT. Nah, TPS yang disiapkan di tiap RT itu, Pak Wali akan, pemerintah Kota Kupang, Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota akan mempersiapkan masing-masing RT satu tempat sampah. Sehingga akan ada lebih dari 1.300 tempat sampah di tiap RT, masing-masing RT. Nah, dari situ kita melihat banyak pertanyaan bahwa kita mau buang sampah di mana? Kita jawab, pemerintah jawab dengan menyediakan tempat sampah di setiap RT. Kemudian tahapan ketiganya, dari TPS RT kita bawa ke TPS kelurahan, dan yang keempat dari kelurahan kita bawa ke tingkat kecamatan, yaitu TPST. Nah, TPST yang dibangun tiap kecamatan itu, disitulah poin paling penting tentang pengolahan sampah dan juga ekonomi sirkularnya berjalan. Kemudian yang kelima, setelah sisanya dari situ, residunya dibawa ke TPA. Nah, dari keseluruhan tahapan ini dikerjakan oleh Satgas yang terdiri dari seluruh pimpinan perangkat daerah dan juga seluruh stafnya bersama dengan seluruh kecamatan kelurahan. Kami membentuk secara hierarkis dari Satgas di tingkat kota yang Pak Wali bentuk, kita bentuk juga di tingkat kecamatan, diketuai oleh camat, dan juga di tingkat kelurahan diketuai oleh lurah. Jadi sifatnya delegatif, berjenjang, delegatif, dan juga hierarkis. Nah, itu yang pertama, berkaitan dengan roadmap. Yang kedua, berkaitan dengan itu juga, roh dan ujung daripada roadmap ini hanya 2, yaitu tata kelola dan juga tata niaga. Bagaimana kita mengelola sampah ini untuk bisa berkurang volumenya, dan bagaimana dia bisa menjadi ekonomi sirkular. Nah, itulah kenapa saya sampaikan di tahapan keempat tadi, di TPST tiap kecamatan, itulah menjadi titik sentral dari 2 poin yang akan menjadi inti daripada penanganan ini. Sebagai contoh, 55% sampah organik tadi, kalau seandainya dikelola secara baik di tingkat RT, RW, dan juga tingkat kelurahan, maka dia bisa menghasilkan begitu banyak sampah, begitu banyak pupuk organik, bokasi, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, di sampah plastiknya, kita akan membangun ekonomi sirkular, mengkerjasamakan seluruh kelurahan dengan bank sampah, yang kemudian setiap kelurahan menjadi bank sampah unit. Sekolah dan juga di tiap kantor sendiri itu menjadi bank sampah unit, sehingga sampah yang ada
semakin berkurang menuju ke TPST dan juga semakin berkurang ke TPS. Sehingga kita berharap pengolahan itu dia bukan hanya dikelola saja, tetapi dia juga menjadi ekonomi sirkular. Jadi bicara tentang ekosistem ini, outputnya ekologis, outputnya ekonomis. Karena Nusantara menyinari dengar informasi.